Aji, dan gue adalah salah satu mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia yang saat ini berkuliah di jurusan S1 Kimia. Nah teman-teman, pada zaman sekarang ini banyak sekali kita temui adanya perguruan tinggi yang menganggap pendidikan itu hanya sebuah formalitas. Dan ini nih nggak cuma satu atau dua perguruan tinggi teman-teman, tapi banyak sekali dan hampir semua mungkin perguruan tinggi di Indonesia melakukan pendidikan dan menganggap pendidikan itu sebagai formalitas belaka teman-teman. Saat ini perguruan tinggi hanya digunakan sebagai alat untuk mencetak ijazah, alat untuk mencari validasi, dan hal-hal semacamnya. Dan hal ini nih membuat perguruan tinggi hanya sebagai formalitas semata gitu teman-teman. Dan hal-hal seperti ini juga yang membuat banyak banget nih lulusan S1 di Indonesia banyak yang gak kompeten, gak punya keahlian, gak punya skill, dan mungkin banyak banget yang pengangguran dan menumpuk menjadi sampah masyarakat nih teman-teman. Nah lantas apa sih kesalahan dari sistem pada perguruan tinggi di Indonesia ini? Nah teman-teman, ternyata semua permasalahan yang ada di perguruan tinggi di Indonesia ini ternyata adalah hasil dari kesalahan persepsi kita mengenai perguruan tinggi teman-teman. Nah kita menganggap nih perguruan tinggi di Indonesia ini adalah tempat untuk kita mencari pekerjaan, bukan untuk memperdalam materi atau ilmu yang telah kita dapatkan pada jenjang pendidikan sebelumnya gitu teman-teman. Nah teman-teman, dari pola pikir yang demikian ini akhirnya dari lingkungan kampus ini tercipta nih sebuah mentalitas di kalangan mahasiswa, dosen, ataupun birokrasi kampus. Ini akhirnya memunculkan sebuah mentalitas di mana perguruan tinggi itu ditujukan untuk mencari pekerjaan, dengan kata lain hanya untuk formalitas teman-teman. Yang mana ini menggeser tujuan utama atau cita-cita awal kenapa universitas dibentuk. Universitas dibentuk kan pada awalnya sebagai ruang diskusi untuk kita meneliti suatu bidang lebih dalam, untuk kita berdialog nih di bidang tersebut untuk menggali lebih dalam lagi nih. Dengan kata lain, ketika kita lulus dari perguruan tinggi itu harusnya kita menjadi ahli dari suatu bidang tersebut teman-teman. Nah tapi karena terbangunnya mentalitas dan pola pikir yang seperti tadi, akhirnya perguruan tinggi ini nggak lain hanya sekedar formalitas gitu. Nah kalau misalnya kita ngomongin bekerja teman-teman, untuk bekerja tuh nggak harus kok kita kuliah banyak-banyak, kita harus spend waktu 3-4 tahun dengan biaya yang tinggi. Sekarang kita ambil contoh seperti ini teman-teman. Kita ingin menjadi sebuah admin, kita misalnya pengen melamar lah ke sebuah perusahaan, kita ingin mengisi posisi sebagai admin gitu. Nah itu kan nggak perlu sebenarnya kita kuliah 3-4 tahun lamanya dengan berjibun teorinya. Itu tuh nggak perlu sebenarnya teman-teman. Lulusan SMK pun bisa atau SMA gitu. Nah tapi yang harus kita tegaskan di sini teman-teman, perguruan tinggi itu ditujukan untuk melahirkan orang-orang yang ahli dalam suatu bidang itu teman-teman, bukan untuk menjadi kelas pekerja. Ketika seseorang yang ingin berkuliah tapi masih memiliki mentalitas seperti itu, akhirnya ya itu isinya perguruan tinggi sekarang, orang-orang dengan mentalitas pekerja tadi, bukan mentalitas sebagai seorang ahli gitu. Yang akhirnya ini menurunkan standar dari sistem perguruan tinggi itu sendiri. Karena yang punya mentalitas seperti itu bukan cuma mahasiswa gitu, dosen sampai birokrasi kampus pun punya mentalitas dan pola pikir yang seperti itu.
konsekuensinya teman-teman, dari pola pikir dan mentalitas seperti tadi, akhirnya banyak banget nih kampus-kampus yang berlomba-lomba dalam mencari nama baik, akreditasi. Bahkan untuk menaikkan akreditasi itu, nggak sedikit kampus menerbitkan ribuan, bahkan mungkin ratusan atau ribuan jurnal artikel penelitian, tapi semuanya itu nggak ada bobotnya teman-teman. Jadi mereka hanya berfokus pada kuantitas bukan pada kualitas, dengan tujuannya tadi untuk menaikkan akreditasi kampus dan nama kampus, dengan tujuan menarik mahasiswa agar mahasiswa tuh berpikir gitu, kalau misalnya kita kuliah berarti kesempatan kita bekerja lebih banyak. Sebenarnya nggak kayak gitu teman-teman. Nah, oleh karena itu ketika kita semua punya pola pikir yang sama, baik di mahasiswa, dosen hingga birokrasi kampus memiliki pemikiran yang sama seperti itu tuh, akhirnya tujuan atau cita-cita awal universitas dibentuk tuh hilang gitu. Nah, lantas gimana sih solusinya teman-teman? Nah, solusinya teman-teman, di sini gue membuat menjadi 3 pokok penting yang harus kita perbaiki nih buat kedepannya, buat sistem pada perguruan tinggi di Indonesia itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada kebijakan dan regulasi, yang kedua ada kualitas pendidikan, dan yang ketiga ada tata kelola dan integritas. Nah, kalau kita membenahi dari 3 pokok tadi dan kita terapkan nih pada sistem perguruan tinggi di Indonesia, kedepannya sistem dari perguruan tinggi Indonesia ini harusnya bisa menjadi lebih baik lagi teman-teman. Kita ulik satu-satu nih teman-teman. Kita mulai dari kebijakan dan regulasi. Nah, tentunya ketika kita ingin membenahi sistem dari perguruan tinggi yang salah tadi yang udah kita sebutin sebelumnya, yang paling utama kita lakukan adalah berbenah pada kebijakan dan regulasinya. Nah, tapi ini nggak bisa dilakukan pada skala kecil teman-teman. Dengan kata lain, kita harus melakukan berbenah pada kebijakan dan regulasinya ini pada skala yang nasional gitu, pada skala yang lebih besar. Dengan kata lain, permasalahan-permasalahan yang tadi kita udah sebutin di awal tadi, itu tuh harus diketahui secara nasional teman-teman, harus secara luas gitu teman-teman, bahwa mengubah pandangan atau mengubah cara pandang atau persepsi itu nggak mudah teman-teman, dan tentunya banyak banget aspek-aspek yang harus kita perhatikan. Makanya kenapa kita harus membuat kebijakan dan regulasi yang efektif, efisien, hingga nggak berbelit-belit tuh. Karena walaupun kita membenahi banyak aturan ini itu, kalau misalnya dasarnya aja kita udah salah, kedepannya pasti bakal salah teman-teman. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu kualitas pendidikan. Nah, ketika tadi kita udah bisa berbenah di kebijakan dan regulasi teman-teman, kita step berikutnya tuh yang paling penting, dan ini nih juga mendasar, adalah kualitas pendidikan. Dan di kualitas pendidikan ini kita bisa membagi menjadi 2 pokok penting, 2 elemen penting, yaitu sistem belajar dan sistem pendidiknya. Dengan kata lain adalah dosen itu sendiri. Nah, ketika 2 elemen ini tadi udah bisa kita benahi dengan baik dan benar, pasti kesalahan-kesalahan sistem pada perguruan tinggi yang tadi kita udah sebutin di awal tuh bisa dibenahi gitu teman-teman. Karena ini benar-benar fondasi awal gitu, fondasi dasar gitu teman-teman. Kalau misalnya kita sistem belajar atau kurikulum di perguruan tingginya ya udah nggak relevan dengan apa yang tadi kita bilang, ya sia-sia aja gitu semuanya. Nah, makanya kenapa kita harus memperkuat dulu nih, selain kebijakan dan regulasi tadi, yaitu sistem belajar dengan pendidiknya. Kalau misalnya 2 ini nggak dipenuhi, ya balik lagi ke tadi, kepada mentalitas kuliah yang hanya sekadar formalitas gitu.
mahasiswa datang ke ruang kelas untuk mendengarkan dosen berbicara, untuk menghafal nanti di kemudian hari ujian, lalu ketika lulus mahasiswa itu melupakan semua materi yang telah dipelajarinya, ya percuma, buat apa gitu. Nah makanya kita harus memperkuat dari fondasi awalnya dulu nih, yaitu dari kualitas pendidikan. Karena kalau misalnya fondasi awalnya aja udah rapuh, bangunan kedepannya tuh nggak bakal kokoh teman-teman gitu. Jadi kita nggak perlu dulu nih hal-hal mewah segala macamnya dan lain-lain gitu. Yang paling penting kita untuk berbenah adalah pada kualitas pendidikan. Nah, ketika kita udah bisa membenahi keduanya tadi, hal terakhir atau step akhir yang bisa kita lakukan untuk membenahi sebagai penyempurnaan dari semua solusi-solusi yang ada, yaitu adalah tata kelola dan integritas. Karena pada akhirnya keberhasilan sebuah sistem pada perguruan tinggi atau sebuah sistem dalam pendidikan lah, itu dilihat dari integritasnya. Bagaimana dia menghasilkan lulusan-lulusan yang relevan dengan tujuan dan cita-cita awal kenapa hal itu dibentuk, lalu bagaimana tata kelolanya itu bisa berdampak dengan skala panjang, dengan jangka panjang gitu. Jadi dilihat dari tata kelola yang baik dan tentunya dengan integritas atau hasil yang baik itu sendiri. Nah oleh karena itu ketika kita udah membenahi dua poin ini nih, hal yang paling krusial dan untuk menyempurnakan itu semua tuh ya di tata kelolanya. Kalau misalnya tata kelola dari birokrasi kampusnya sendiri aja udah berantakan, ya udah percuma aja itu semuanya, karena nggak ada yang menyempurnakan gitu. Jadi disinilah kenapa semua elemen dari perguruan tinggi itu harus ikut andil gitu, mulai dari mahasiswanya, dosen, hingga birokrasi kampus gitu teman-teman. Nah, tata kelola ini juga nggak boleh kita remehkan teman-teman, karena banyak sekali sekarang kampus itu nggak bisa mengorganisir sistem di kampusnya sendiri itu teman-teman. Misalnya ada sebuah kampus nih, dia nih menerima banyak banget mahasiswa, tapi dia nih nggak paham nih tentang infrastrukturnya yang mungkin belum memadai, materi dan dosen yang belum memadai. Nah dari sini kelihatan nih udah tata kelolanya tuh berantakan, hancur dan segala macam gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kita nggak perlu nih menerima mahasiswa banyak-banyak atau membuka jurusan yang banyak-banyak. Yang penting fokus pada kualitas bukan pada kuantitas. Makanya tata kelola ini penting banget gitu. Dan nanti hasilnya tuh menciptakan integritas kampus yang baik dan menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten gitu, yang sesuai dengan tujuan awal kenapa universitas diciptakan. Nah, ketika kita udah bisa membenahi nih dari ketiga solusi tadi, kita udah menerapkan secara konsisten, secara baik dan secara benar, sistem perguruan tinggi Indonesia itu kedepannya bakal lebih baik lagi teman-teman. Dari yang tadinya menghasilkan lulusan-lulusan yang nantinya menjadi sampah di masyarakat, menjadi lulusan-lulusan yang kompeten gitu teman-teman. Nggak hanya bermodalkan pada mental pekerja tadi, tapi bermental yang lebih kreatif, yang mana dia mampu nih di kemudian hari untuk menghadapi segala dinamika perubahan-perubahan yang ada di dunia ini teman-teman. Karena tujuan untuk kita mempelajari suatu bidang itu dengan mendalam adalah yaitu untuk membangkitkan salah satunya cara kita berpikir agar lebih berkembang gitu, kreativitas kita dalam berpikir, dalam memecahkan suatu solusi permasalahan. Nah, karena dan disitulah letak dari esensi kita masuk ke perguruan tinggi, ya agar tidak menjadi stuck di situ-situ aja nih pemikiran kita. Nah makanya ketika kita udah bisa nih membenahi sistem yang salah tadi dengan solusi-solusi yang ada, sistem perguruan tinggi akan menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih.